Setiap hari aku bangun dan aku merasa hidup. Semakin aku hidup, semakin aku lebih tahu. Dan semakin aku lebih tahu, semakin aku depresi. Halo, aku Aaron Houdini. Aku adalah akuntan yang belum kesampaian. Tapi kita nggak bahas tentang hal itu hari ini. Kita apa banyak orang Cina itu migrasi. Tanah suci yang janjikan banyaknya imigran Cina dan Yahudi. Apa harus Yahudi? Ya, nggak tahu, aku juga nggak tahu kenapa. Next. Nah ini dia. Dari statista tahun 2024 ya kan, jumlah ekspat atau apa ya, aku nyebutnya sih keturunan Cina yang ada di dunia ya kan, ada di negara lain selain Cina. Yang paling tinggi Indonesia, Thailand, terus ya Malaysia nih, Asia Tenggara, terus kemudian yang bawah-bawahnya ini udah mulai internasional, Amerika, Kanada, bla bla bla. Dan aku nemuin data yang lebih kontradiktif dari ini ya kan, bahkan aku ngambilnya dari Wikipedia, yaitu kalau di Indonesia tahun 2020 itu cuma 3.280.000. Yang artinya 4 tahun itu naiknya 9 juta. Aku menduga ya kan, aku menduga ini tuh ada yang ngaku-ngaku bahwa aku ini Cindo. Ya mungkin aja. Ya who knows, tapi apa ya, 4 tahun naiknya 9 juta itu nggak mungkin. Dan di Wikipedia ini sebenarnya lebih konsisten ya. Karena di situ kan ada sumbernya. Sumbernya itu aku lihat di National Geographic Indonesia bahwa keturunan sensus tersebut menunjukkan bahwa populasi Tionghoa di Indonesia itu cuma 2.800.000 jiwa tahun 2010, begitu. Jadi kalau 2010 ke 2020 naiknya berapa? 2 juta, it's okay. Maksudnya nggak terlalu, apa ya namanya, bukan nggak terlalu signifikan lah. Tapi kalau 2020 ke 2024 ada 11 juta, ya kita nggak bahas kenapa kok naiknya signifikan itu, tapi kita bahas kenapa kok orang-orang Cina ini migrasi. Nah, kenapa kok orang-orang ini migrasi? Jadi zaman dulu itu di tanah ini, tanah gembur, tanah yang banyak konflik, itu terjadi, itu awalnya itu ketika seorang yang revolusioner atau idealis ingin bekerja untuk rakyat. Aku akan berkorban untuk rakyat, aku akan melakukan pekerjaan ini untuk rakyat. Nah, apa yang dia katakan itu benar sampai anaknya memimpin. Anaknya, anaknya dari kaisar ini, dari dinasti siapa gitu, Ming atau Tang atau Song, dia itu mau mempertahankan posisinya atau respect-nya sama kayak ayahnya. Tapi ketika anaknya ini hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh ayahnya atau setidaknya kayak melanjutkan legacy itu, apa ya, banyak orang itu kayak nggak respect, kurang-kurang respect lah, bukan nggak respect. Jadi ini dinasti itu terbit karena adanya ayahmu, bukan bukan kamu kan. You are not Henry Ford, you are Henry Ford the second. Kayak Ford versus Ferrari di situ. Nah, di sini ketika anaknya itu insecure, ingin respect yang lebih, maka akhirnya dia melakukan segala cara untuk dapat respect itu, yaitu korupsi, nepotisme, dan insular. Insular ini kalau katanya Profesor Jiang Xuejin, kucing. Kalau katanya Profesor Jiang Xuejin, itu ketika orang itu sudah apa ya, sudah banyak kekuasaan lah, udah banyak power, dia itu nggak mau kerja. Yang penting dia itu bisa mempertahankan posisinya dengan segala cara ya. Kayak misalnya bayarin orang atau nyogok atau gimana gitu. Dan disitulah terjadinya korupsi dan nepotisme. Nepotisme ini nggak harus keturunannya ya, kayak, "Oh aku punya ponakan, ponakanku tak jadikan wakil presiden," misalnya. Ya nggak gitu juga nepotisme itu. Nepotisme itu dia itu hanya atau ngasih jabatan kepada orang-orang yang dia percaya, itu nepotisme. Dan ini tuh terjadi di dinasti-dinasti di Cina ini ya kan, ancient China. Dan ketika sudah seperti itu, ada banyak diskriminasi, ada banyak penyelewengan yang terjadi pada rakyat jelata. Dan rakyat jelatanya ini harus hidup dong, mereka harus bertahan hidup, tapi nggak mungkin bertahan hidup di kondisi yang seperti ini. Jadi akhirnya mereka awalnya itu ke Asia Tenggara, ya Indonesia, Malaysia, Thailand, semua-semua itu. Dan waktu tahun 1800 Amerika datang ke Cina itu, dia juga membawa kayak apa ya, hashtag kabur aja dulu ya, hashtag kabur aja dulu. Kabur aja dulu ke Amerika karena di situ ada gold rush. Jadi tanah yang
penuh emas, dibilang. Sampai Amerika, ya mereka nggak dapat emasnya, mereka cuma kerja tok. Apa ya, diskriminasi di Amerika juga sama, juga juga terjadi seperti yang ada di Cina. Jadi, ke Amerika hidup mereka tidak lebih baik daripada di Cina, dan lebih baik itu memang berada di Asia Tenggara. Eee, Ditambah ya pada saat itu tahun 1800-an atau sampai 1900-an itu ada perang opium yang dibawa Inggris dan banyak kekacauan yang ada di sini. Makanya lebih baik itu pergi, walaupun ya kita nggak tahu apakah di sana lebih baik atau enggak ya kan. Tapi setidaknya kita pergi dulu ya kan. Kurang lebih itu, ya kan kurang lebih itu kenapa kok orang-orang itu banyak imigrasi. Oke, sekarang kita main game. Let's spot the nationality game. Cari siapa yang Cina, siapa yang Jepang, siapa yang Korea. Oke, gampang. Very easy. Ready, 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 ready. Salah. You're wrong. Anda salah. Kenapa kok Anda salah? Sebenarnya sih kalau misalnya Anda salah, ya oke aku ngakuin ya, wajar aja ya kan. Mereka ini apa bedanya gitu. Warna kulit, warna kulit sama, mata. Matanya juga sama, rambutnya juga sama, nggak ada yang keriting, nggak ada yang keribu. Kalau di Indonesia kan ada yang keriting, ada yang lurus, ada kan gampang. Tapi ini apa ini bedanya ini kok satunya Korea, satunya Jepang, satunya Cina, kenapa kok nggak jadi satu orang aja? Kok jadi satu orang, satu nationality ya kan, satu kebangsaan. Karena menurut Kazuo Yamata dari Tokushima Bunri University, itu bahwa orang-orang yang ada di Jepang, ada di Korea itu mereka itu punya keturunan Cina juga. Iya kan? Jadi, apa namanya, khususnya Jepang ya, khususnya Jepang itu ketika pada saat itu didatangi oleh orang-orang Cina, mereka itu sudah ada penduduknya. Dan aku belum mencari tahu siapa penduduk asli atau native orang di Jepang ini ya kan. Tapi aku menduga sih itu orang Polinesia yang paham samudra, yang paham lautan. Itu yang aku percaya ya kan. Tapi aku belum membaca-baca sih. Tapi yang jelas mereka ini satu leluhur yang sama, mereka bertiga ini. Tapi mereka saling membenci kayak ya mungkin karena faktor sejarah sih karena mereka saling membenci. Padahal leluhurnya sama. Oke, nah ini dia migrasi Yahudi. Orang-orang Yahudi ini aku kasih bocoran. Mereka ini juga migrasi, tapi mereka ini kebanyakan diusir, bukan karena mencari kesempatan terbaik. Ke Inggris diusir. Waktu zamannya Romawi, mereka juga diusir ya kan. Mereka dapat diskriminasi dan sebagainya. Maka mereka juga harus bertahan hidup dengan cara yang mereka bisa yaitu kalau diusir ya kabur gitu udah nggak perlu ngelawan. Tapi nanti kita akan bahas ini lebih dalam besok-besok ya. Heaven is not found, it must be built. Yes. Kalau kita mencari penghidupan yang lebih baik, itu kita bangun di sini. Kalau kita cari di luar, nggak akan ada habisnya. Pasti nanti ada yang lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Makanya kalau di Indonesia namanya di mana kaki dipijak, di situ langit dijunjung. Atau apalah aku lupa. Intinya itu kalau mau hidup yang lebih baik atau mau membuat surga itu caranya dibangun, bukan cari tempat yang lebih baik. Oke, kurang lebih itu untuk hari ini, ya kan. Selamat malam, selamat belajar.